Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sepenggal kisah dari kisah ibunda kita semua, Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yang tentunya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah teladan. Allah tidak mungkin memilihkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali wanita-wanita spesial. Oleh karenanya banyak ayat yang memuji istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesabaran mereka, ketakwaan mereka, ya, sehingga mereka dipilih sebagai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana diketahui bahwasanya semua istri-istri Nabi di dunia akan menjadi istri-istri Nabi juga di akhirat, akan menjadi istri-istri Nabi juga di surga. Oleh karenanya tatkala Jibril datang dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan khirqah, semacam secarik kain yang di situ ada gambar Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Jibril berkata, "Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Wahai Rasulullah, sungguhnya inilah istrimu di dunia dan juga di akhirat, ya. Kemudian juga pernah terjadi, ya, Rasulullah SAW ada masalah, akhirnya menceraikan salah seorang istrinya, yaitu Hafsah radhiyallahu taala anha, Hafsah bintu Umar. Maka Jibril datang menegur Nabi SAW dengan berkata, "Raji'ha, wahai Rasulullah, kembalilah kepada istrimu Hafsah. Fa innaha sawwamah qawwamah. Sungguhnya dia adalah wanita yang senantiasa puasa sunnah dan sukanya solat malam." Maka Nabi pun kembali kepada Hafsah radhiyallahu taala anha. Secara umum, ya, Allah Subhanahu wa taala memuji istri-istri Nabi dengan berkata, "Ya ayyuhan nabi, ya, qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidullaha wa rasulahu wad darul akhirah fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian menghendaki dunia dan perhiasannya, maka kemarilah. Aku akan berikan sebagian dunia kepada kalian, tapi setelah itu kita cerai. Dan kita cerai dengan cerai baik-baik. Aku berikan dunia, kita cerai baik-baik. Tetapi kalau kau menghendaki Allah dan Rasulnya dan darul akhirah, negeri akhirat, maka Allah akan siapkan bagi kalian ganjaran yang besar. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita yang lain jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Ayat itu disebut dengan ayatut takhir, ayat yang Allah turunkan agar Nabi membuat pilihan kepada istri-istrinya. Mau dapat dunia, silakan, tapi harus cerai dengan saya. Mau cari akhirat, maka bersabarlah hidup dengan saya. Maka seluruh istri-istri Nabi akhirnya memilih untuk hidup bersama Nabi SAW dengan susah payah yang mereka hadapi. Maka lihatlah bagaimana susahnya kehidupan Nabi SAW. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "In kunna lanaral hilal thumma al-hilal thalathata ahillah fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar." Kami lihat hilal muncul 2 bulan berturut-turut dan tidak ada api yang dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada kompor yang dinyalakan. Artinya tidak ada yang dimasak selama 2 bulan. Ini
susah bagi ibu-ibu zaman now ya. Kalau ibu-ibu zaman dulu aja susah, apalagi ibu-ibu zaman now. Emak-emak zaman now enggak gampang ya. 2 bulan enggak ada api yang dinyalakan itu enggak gampang. Sehingga ditanya kepada Aisyah, "Wa ma ta'amukum ya umma?" Apa yang kalian makan, ibunda? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Al-aswadan," cuma korma dan air putih. Bayangkan siapa yang bisa sabar seperti itu? Enggak masak 1 bulan, enggak usah 1 bulan, seminggu. Papi, hari ini kita makan apa? Korma dan air putih. Besok lagi, papi, hari ini judul lauknya apa? Al-aswadan, korma dan air putih. Bayangkan 2 bulan berturut-turut. Ini enggak gampang. Dan mereka bersabar. Sisi Nabi SAW bersabar. Ya. Kemudian juga lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha waktu ada seorang wanita bersama 2 putrinya minta makan kepada Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mencari makanan di rumahnya, mencari siapa tahu ada makanan, ada lauk, ada apa. Dicari-cari enggak dapat kecuali 1 butir korma. Kecuali 1 butir korma. Ternyata di rumah enggak ada simpanan kecuali 1 butir korma. Maka itulah yang Aisyah berikan kepada wanita tersebut. Ya. Bayangkan sekarang ibu-ibu, kita lihat zaman sekarang, alhamdulillah Allah banyak berikan kita kemudahan. Kita pulang ke rumah banyak simpanan di rumah lah. Beras masih ada ya, minyak masih ada ya. Apalagi masih ada? ATM juga masih ada. Buka kulkas, masya Allah, ada isinya. Freezer ada isinya. Kitchen set dibuka juga masih ada isinya. Dompet juga masih ada isinya. ATM suami kita yang pegang. Apalagi yang kurang? Oleh karena tinggal bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berbicara tentang wanita-wanita spesial yang Allah pilihkan mereka untuk menemani kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di surga kelak. Maka setiap sejarah mereka adalah teladan terutama bagi para wanita. Terutama bagi para wanita zaman ini yang tersibukkan dengan gemerlapnya dunia. Yang lupa bahwasanya hidup cuma sementara di dunia ini. Yang setiap hari waktu mereka habis untuk nge-share dan melihat browsing tentang tas, sepatu, sendal, dompet ya. Kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang 1 jam. Kerjaannya ngelihat apa? ngelihat tas model baru ya. Terkadang beli tas dengan harga yang sangat mahal ya. Lupa bahwasanya dunia ini hidup cuma sebentar. Lalai sehingga tidak sempat baca Quran. Lalai untuk melayani suami, tidak sempat. Terlalu banyak teman. Ya, canda tawa dengan teman-temannya. Kapan melayani suami? Kapan ngurus anak-anak? Kapan mengecek hafalan anak-anak? Kapan mengingatkan anak untuk sholat, untuk hafal Quran? Terlalu banyak kesibukan yang membuat kita lalai. Ini kenyataan kehidupan zaman sekarang ya, terutama yang hidup di Jakarta dan sekitarnya ya. Ya. Oleh karenanya kita perlu membaca sejarah orang-orang terdahulu agar menegur kita dan mengingatkan kita kembali untuk semangat beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas atau kita ceritakan adalah tentang kisah ibunda yang sangat mulia yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha awwalu dha'ina hajarat ila Madinah. Dialah wanita yang pertama yang berhijrah ke kota Madinah. Dialah minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dialah ahlul hijratain, berhijrah ke negeri Habasyah dan juga berhijrah ke kota Madinah. Dialah ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terlalu banyak kemuliaan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Siapakah beliau? Beliau namanya adalah Hind bintu Abi Umayyah Ibn al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah al-Makhzumiyah. Jadi beliau ini berasal dari kabilah Bani Makhzum. Kabilah Bani Makhzum adalah kabilah yang terkenal di antara kabilah-kabilah Quraisy. Kabilah top lah, suku-suku top di antara suku-suku Quraisy. Quraisy suku-sukunya banyak, turunan Quraisy banyak. Tetapi yang paling top di antaranya 2 kabilah, yaitu kabilah Bani Makhzum dan kabilah Banu Hashim. Ini 2 kabilah yang selalu bersaing
dalam meraih kemuliaan di hadapan kabilah-kabilah yang lainnya. Semua kebanyakan sahabat Muhajirin banyaknya Quraisy ya. Ya. Utsman Quraisy, Umar Quraisy, tapi mereka bukan dari kabilah-kabilah top. Kabilah yang top di antaranya adalah Bani Makhzum dan dari Bani Hashim ya. Oleh kan disebutkan kenapa Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Jahal tidak mau kalah saingan. Abu Jahal dari Bani Makhzum, Muhammad dari sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Kata Abu Jahal, kalau saya beriman kepada Muhammad berarti kita kalah saingan. Ya. Banu Hashim memberi makan kepada orang-orang, kami juga Bani Makhzum beri makan kepada orang-orang. Ya, Banu Hashim membantu orang-orang, kami Bani Makhzum juga ya membantu orang-orang. Tatkala kami sudah bersaing, tiba-tiba dari Bani Hashim ada yang ngaku sebagai nabi. Mana ada nabi dari Bani Makhzum? Kalau saya beriman kepada Muhammad berarti kita mengakui Bani Hashim menang, karena mereka punya nabi, kita enggak punya nabi. Kalau gitu saya enggak mau beriman kepada Muhammad. Itu di antara sebab kenapa Abu Jahal tidak beriman kepada Rasulullah, karena persaingan antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim. Nah, ayahnya Ummu Salamah yaitu Abu Umayyah Ibn al-Mughirah, beliau namanya, ada yang mengatakan namanya Suhail, ada yang mengatakan Hudzaifah, antara Suhail atau Hudzaifah. Dan ayahnya ini diberi gelar oleh kaumnya dengan Zadur Raqib. Zadur Raqib yaitu yang membawa bekal bagi kaum musafirin. Kenapa dia diberi gelar demikian? Karena dia min ahad ajwadil Arab, orang yang sangat dermawan, dikenal di kalangan Arab. Kalau dia sudah bersafar bersama orang-orang, semua orang tidak boleh bawa bekal, dia yang bawa bekal sendiri. Semuanya makan dari bekalnya. Kalau dia bersafar misalnya 10 orang, 20 orang, 30 orang, semuanya makan dari bekal dia. Dia bawa anak buahnya, mungkin bawa budaknya, bawa pembantunya, bawa makanan yang banyak, yang lain tidak boleh makan dari bekalnya. Sehingga dia diberi gelar dengan bekal orang-orang musafir. Enak kalau punya teman seperti ini. Musafir sama-sama, sama dia aja. Pesawat dia yang bayarin, makan dia yang bayarin, enak. Ini bapaknya siapa? Saya punya kawan seperti itu, saya panggil, kamu safar sama saya. Oh, enak kalau sama dia. Dia hobi makan, oh mantap. Mana-mana enak sudah. Saya bilang, ya akhi gimana makanan? Ustaz, jangan pikirkan Ustaz. Kita sama Ustaz, tenang aja, santai. Dikenal dengan Zadur Raqib, orang yang menyiapkan bekal bagi orang-orang yang bersafar dengannya. Dan Abu Umayyah Ibn al-Mughirah ini punya saudara-saudara. Dia Abu Umayyah Ibn al-Mughirah. Di antara saudara-saudaranya adalah Al-Walid Ibn al-Mughirah, bapaknya Khalid Ibn al-Walid. Di antara saudara-saudaranya adalah Hisham bin al-Mughirah, bapaknya Abu Jahal. Bapaknya siapa? Abu Jahal. Amr bin Hisham bin al-Mughirah. Jadi yang memiliki kekerabatan dengan Ummu Salamah ini ada orang yang terkenal. Contohnya adalah Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin al-Walid punya kekerabatan dengan Ummu Salamah, sepupu. Ya, karena Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Ummu Salamah Hind bintu Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Kakeknya sama-sama siapa? Al-Mughirah. Sehingga sepupuan. Abu Jahal juga sama. Amr bin Hisham ibn al-Mughirah. Jadi mereka berdekatan, sepupuan. Ummu Salamah, siapa lagi? Khalid bin Walid sama Abu Jahal. Di antara yang punya hubungan kekerabatan dengan Ummu Salamah adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu saudara susuan sama Ummu Salamah. Saudara susuan sama Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nah, Ummu Salamah radhiyallahu anha ya, salah seorang wanita yang terkenal cerdas dan terkenal cantik di kalangan wanita-wanita Quraisy. Dan dia menikah dengan seorang yang sahabat yang mulia, yaitu Abu Salamah. Ya, Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Maka Abu Salamah dan Ummu Salamah berhijrah pertama kali ke negeri Habasyah. Sekitar tahun 5
kenabian ya, sebelum Hijriah ya. Hijriah tatkala ke Madinah. Sekitar tahun 5 kenabian atau 6 kenabian berangkatlah mereka berhijrah ke negeri Habasyah karena intimidasi yang dilakukan oleh kaum musyrikin di kota Mekah sudah sangat berat sehingga membuat mereka sulit untuk beribadah. Apalagi bos penjahat di kota Mekah dari Bani Makhzum, Abu Jahal ya. Abu Jahal tokohnya orang-orang musyrikin ternyata dari Bani Makhzum. Tentunya dia sangat jengkel kalau ada dari Bani Makhzum yang masuk Islam. Dia sangat jengkel. Dan di antara dari Bani Makhzum yang masuk Islam adalah Ummu Salamah dan Abu Salamah. Ummu Salamah, Abu Salamah sama-sama dari Bani Makhzum. Kalau Ummu Salamah punya hubungan kerabatan dengan Abu Jahal, Abu Salamah punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW, yaitu Abu Salamah, yaitu suaminya Ummu Salamah, adalah saudara sepersusuan Nabi SAW. Jadi Nabi punya dua saudara persusuan, yaitu Abu Salamah sama Hamzah, paman Nabi SAW. Ketiga-tiganya disusui oleh Thuwaibah, budaknya Abu Lahab. Thuwaibah, budaknya Abu Lahab. Yang pertama disusuin adalah Hamzah, kemudian Thuwaibah menyusui Nabi SAW, kemudian Thuwaibah menyusui Abu Salamah. Nah, Abu Salamah ini digolongkan sepupu Nabi SAW karena dia adalah putranya ibunya Barrah bin Abdul Muttalib. Bibinya Nabi SAW. Jadi semuanya masih hubungan kekerabatan ya. Masih ingat kerabat-kerabatnya? Baik, kita lanjutkan. Ummu Salamah dan Abu Salamah berhijrah ke negeri Habasyah. Ini tentunya sangat berat, berhijrah ke negeri yang lebih miskin. Kemudian hijrahnya jauh, harus naik kapal, berlabuh di lautan, sampai di sana tinggal satu negeri yang bukan orang Arab, orang-orang berkulit hitam yang lebih miskin daripada orang-orang di penduduk kota Mekah. Ya. Kemudian agamanya lain agama Nasara. Ya. Mereka tinggal di sana dengan susah payah, ya, hidup di sana. Dan di sanalah lahir Salamah. Salamah lahir di mana? Habasyah. Kemudian setelah mereka berhijrah tinggal di sana, ya tentunya ceritanya panjang bagaimana Abu Jahal mengirim Amr bin Al-As untuk memprovokasi Najasyi agar memulangkan orang-orang Islam yang ada di sana, dan ini semua hadis diceritakan oleh Ummu Salamah, tapi kita tidak sedang bahas masalah itu. Intinya kemudian ada isu di kota Mekah waktu Nabi SAW membaca surat An-Najm, kemudian Nabi sujud dan orang-orang musyrikin sebagiannya ikut sujud. Mereka terbawa oleh lantunan bacaan Nabi, waktu Nabi sujud mereka sujud. Sehingga tersebar isu bahwasanya orang-orang Mekah sudah pada masuk Islam. Ada isu bahwasanya Abu Jahal sudah tobat masuk Islam. Mereka terdengar isu orang sudah pada masuk Islam, akhirnya isu ini sampai hoax padahal sampai ke negeri Habasyah. Akhirnya sebagian sahabat karena rindu dengan kampung halaman, tinggal di negeri asing, sehingga mereka semangat kembali ke kota Mekah. Pulanglah mereka balik ke kota Mekah, di antara yang pulang adalah Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Sampai di kota Mekah ternyata Abu Jahal masih saja Abu Jahal. Si goblok masih saja si goblok, tidak berubah. Masih kejam, masih sangar, masih intimidasi orang, masih membunuh orang, Abu Jahal. Dan terus Abu Salamah, Ummu Salamah bertahan di kota Madinah, ya. Sampai akhirnya mereka pun berhijrah untuk kedua kalinya di kota Mekah. Mereka berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan mereka termasuk orang-orang pertama kali juga berhijrah ke kota Madinah. Tatkala kondisi sudah sangat genting, Allah mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah. Nabi SAW berkata, "Uritu dara hijratikum dzatin nakhli." Aku diperlihatkan dalam mimpiku negeri yang tempat kalian berhijrah. Negeri tersebut banyak pohon kormanya. Ya. Faman arada an yakhruj falyakhruj. Dalam riwayat kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin berhijrah, pergi ke sana, silakan pergi. Maka berangkatlah para sahabat berbondong-bondong ke sana. Yang sudah Islam, mereka ingin menyelamatkan agama mereka. Meskipun resikonya mereka tinggalkan negeri mereka, mereka tinggalkan harta mereka, mereka tinggalkan kerabat mereka. Yang penting mereka bisa selamatkan agama mereka. Ya firruna bidinihim. Yang penting agama kami selamat.
Berangkatlah mereka, ada yang perorangan, ada yang perkeluarga, ada yang beberapa sahabat. Tatkala orang-orang Quraisy mendengar bahwasanya para sahabat mulai berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka mereka tidak suka, mereka berusaha menghalangi. Kenapa mereka tidak suka para sahabat berhijrah? Karena mereka tahu para sahabat kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah bukan untuk meninggalkan kota Mekah. Suatu saat mereka akan balik. Harusnya Abu Jahal senang, ya sudah orang-orang Islam pergi semua sana, biar kita kuasai Mekah. Ternyata mereka tidak senang. Dan banyak hal yang membuat mereka tidak senang. Pertama, mereka tahu orang Islam akan berkumpul, suatu saat akan kembali. Kedua, memalukan apa perkataan dunia. Masa orang-orang Quraisy mengusir kerabat mereka sendiri, diusir, menindas kerabat mereka sendiri, dan mereka berusaha menjaga citra mereka. Akhirnya mereka berusaha menghalangi siapapun yang hendak berhijrah. Di antara yang hendak berhijrah adalah Abu Salamah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kita bacakan kisah bagaimana Ummu Salamah hendak berhijrah. Ini merupakan duka, kesedihan yang berkepanjangan yang dialami oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan dia adalah wanita yang pertama kali awwal dhainah qadimatil Madinah muhajiratan. Dia adalah wanita yang pertama kali berhijrah ke kota Madinah. Termasuk awail, orang yang pertama. Adapun kisah Ummu Salamah tatkala berhijrah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang hasan. Ummu Salamah bercerita, kata beliau, lamma ajma'a Abu Salamah al-khuruja ila al-Madinati rahala li ba'irahu thumma hamalani alaihi. Tatkala suamiku Abu Salamah sudah berazam, bertekad untuk berhijrah ke kota Madinah, maka dia pun mendatangkan kepadaku ontanya untuk dinaiki oleh Ummu Salamah. Thumma hamalani alaihi, dia pasang pelananya di atas onta tersebut. Kemudian dia pun naikkan istrinya yang dia cintai, Ummu Salamah, di atas onta tersebut. Wa hamala ma'i ibni Salamah ibna Abi Salamah fi hijri. Kemudian dia taruh putra kami Salamah dalam pangkuanku. Sudah siap berhijrah, berangkat dari Mekah menuju Madinah. Thumma kharaja bi yaqudu bi ba'irahu. Kemudian dia pun berjalan sambil dia tuntun ontaku. Berjalanlah mereka. Falamma ra'athu rijalu Banil Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum qamu ilaihi. Namun tatkala kami dilihat oleh kerabat-kerabatku, kerabat-kerabat Ummu Salamah, maka mereka semua pergi menuju ke Abu Salamah. Kemudian mereka berkata kepada Abu Salamah, alama natrukuka tasiru biha fil bilad. Ngapain kami tinggalkan putri kami jalan sama engkau wahai Abu Salamah? Ya. Mereka semua ini kerabat Abu Salamah, kerabat Ummu Salamah, semuanya Bani Makhzum, semuanya musyrik. Tapi tatkala mereka melihat Ummu Salamah mau dibawa ke kota Madinah, kerabat Ummu Salamah tidak terima. Padahal sama-sama Bani Makhzum. Akhirnya mereka pun naza'u khitamal ba'ir min yadihi, maka mereka pun ngambil tali kekang onta dari tangan Abu Salamah, ditarik. Ontanya Ummu Salamah diambil, tali kekangnya dari tangan Abu Salamah ditarik oleh mereka. Fa akhadhuni minhu, maka aku pun dibawa oleh keluargaku. Qalat wa ghadiba inda dzalika Banu Abdul Asad rahtu Abi Salamah. Tatkala kerabat Abu Salamah lihat Abu Salamah diperlakukan oleh kerabat Ummu Salamah dengan cara yang tidak baik, maka mereka pun marah. Kemudian mereka berkata, la wallahi la natruku ibnana indaha idh naza'tumuha min sahibina. Maka mereka berkata kepada kerabat Ummu Salamah, kalau begitu kembalikan putra kami. Salamah itu ikut bapaknya, sini putra kami. Itu putra kami dari bagian kami. Kalian sudah ngambil istrinya dari Abu Salamah, mau ambil juga anaknya? Enggak, anaknya sini bawa. Kami bawa. Akhirnya kata Ummu Salamah, fatajadzabu ibni Salamah bainahum. Maka antara kerabat Ummu Salamah dengan kerabat Abu Salamah tarik-tarikan Salamah yang masih kecil. Hatta khala'u yadahu, sampai tangannya lepas, ya. Sampai tangannya lepas, tarik-tarikan. Padahal kerabat dua-dua ini kerabat sama-sama musyrikin. Kerabatnya Ummu Salamah musyrikin, kerabatnya Abu Salamah juga apa? Musyrikin. Hanya saja mereka karena ya fanatik ini kesukuan atau bagaimana kok ribut dia. Tidak mau Ummu Salamah dibawa, satunya enggak mau cucu mereka Salamah diambil. Akhirnya wantalaqa bihi Banu Abdul Asad
wa habasani Banul Mughirah indahum. Akhirnya Salamah dibawa oleh kerabat suamiku dan aku ditahan oleh kerabatku. Wa antalaqa zauji Abu Salamah ila Madinah. Suamiku karena sudah bertekad ingin berhijrah, dia tidak melunturkan niatnya. Maka dia tetap berjalan menuju kota Madinah tanpa istri, tanpa anak. Bayangkan kesedihannya seperti apa, luar biasa. Tapi dia harus berhijrah. Dia sudah berazam, ditahan mau apa lagi? Dia harus menyelamatkan agamanya. Anak istrinya tidak bisa dia bawa, maka dia tetap melanjutkan menuju kota Madinah. Apa kata Ummu Salamah? Fa furriqa baini wa baina zauji wa baina ibni. Maka dipisahkanlah antara aku dan suamiku dan putraku, dipisahkan semuanya. Qalat, apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah tatkala dipisahkan dari anaknya dan suaminya? Fa kuntu akhruju kulla ghadatin fa ajlisu bil abtah fama azalu abki hatta umsiya sanatan aw qariban minha. Maka setiap hari pagi hari aku keluar menuju Abtah, suatu tempat terbuka, di situ aku pun menangis. Menangis sampai sore. Habis itu aku pulang. Besok begitu lagi aku keluar menangis. Sedih memikirkan putranya dipisahkan darinya dan suaminya dipisahkan darinya. Menangis sore, berhenti, dia pulang. Besok pagi demikian lagi, dia keluar, dia menangis. Terus kata Ummu Salamah, saya demikian menangis sampai hampir setahun. Setahun atau hampir setahun. Ya bagaimana kita bayangkan kesedihan Ummu Salamah. Kerabatnya semua musyrikin. Kepada siapa dia mau mengadu? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya semua musyrikin. Yang diharapkan suaminya sudah pergi. Anaknya diambil. Maka apa yang tidak bisa bertahan, dia seorang wanita, maka dia cuma menangis pagi sampai sore. Besok lagi pagi sampai sore, hampir setahun demikian. Kemudian kata beliau, hatta marrabi rajulun min bani ammi ahada Banil Mughirah fara'a ma bi. Sampai akhirnya satu hari ada salah seorang dari keluarga pamanku, kemudian dia lewat dan dia lihat aku dalam kondisi menangis dan menangis. Ya. Maka farahimani, dia pun kasihan sama aku, kata Ummu Salamah. Faqala li Banil Mughirah, maka dia berkata kepada kerabat-kerabatku, ala tuharrijuna min hadhil miskinah, kenapa kalian tidak kasihan sama wanita yang sedih ini, menyedihkan kondisinya, wanita miskinah, kasihanlah sama dia. Farraqtum baina wa baina zawjiha wa baina waladiha, kalian telah memisahkan antara dia dengan anaknya dan suaminya. Qalat, maka mereka berkata tatkala itu, keluargaku kasihan sama aku, mereka berkata, ilhaqi bi zawjiki in syi'ti, wahai Ummu Salamah, kalau kau ingin nyusul suamimu silakan. Sudah setahun baru ngomong begitu. Kalau kau ingin nyusul suamimu silakan. Kapan mereka ngomong begini? Setelah setahun. Setelah tiap hari menangis hampir setahun. Wa radda Banu Abdul Asad ilayya inda dzalika ibni. Akhirnya Ummu Salamah hendak pergi ke kota Madinah, akhirnya kerabatnya Abu Salamah kembalikan Salamah kepada Ummu Salamah, dikembalikan. Fartahaltu ba'iri, maka aku pun berangkat, aku siapkan pelanaku di atas ontaku. Thumma akhadtu ibni fa wada'tuhu fi hijri. Kemudian aku mengambil putraku dan aku meletakkan di pangkuanku. Thumma kharajtu uridu zawji bil Madinah. Bayangkan naik onta sendiri, gendong anaknya, setengah mati sambil onta, enggak gampang ya. Maka aku berjalan menuju kota Madinah. Ya. Uridu zawji bil Madinah. Aku ingin ketemu suamiku di kota Madinah. Qalat wa ma ma'iya ahadun min khalqillah. Tidak ada seorang pun yang menemaniku, kata Ummu Salamah. Faqultu ataballagu biman laqitu hatta aqduma ala zawji. Pokoknya saya ketemu siapa saja, saya minta temani saya untuk menuju ke kota Madinah. Jaraknya jauh, 450 km. Enggak tahu di tengah jalan ada pembunuh, ada perampok, ada orang perkosa, ada binatang buas, ada macam-macam. Maka dia bilang, kalau ada orang saya ketemu di jalan, biar nemani saya menuju kota Madinah. Hatta idza kuntu fi Tan'im. Tetapi Ummu Salamah semangat mau ketemu suaminya. Ya. Sampai tatkala aku berjalan, sampailah aku di Tan'im. Tan'im itu kira-kira 7 km dari Masjidil Haram, tanah halal terdekat. Tatkala aku tiba di Tan'im, laqitu Utsman bin Talha bin Abi Talha. Aku bertemu dengan seorang lelaki bernama Utsman bin Talha bin Abi Talha, akhu Bani Abdiddar, salah seorang dari suku Bani Abdiddar. Faqala li, rupanya Utsman bin Talha mengenalku dan dia berkata,
ila aina ya binta Abi Umayyah. Waktu itu belum ada jilbab, belum diwajibkan, belum disyariatkan apa? Hijab, ya. Maka mereka saling mengenal. Maka Utsman bin Talha berkata, ila aina ya binta Abi Umayyah, hendak ke mana engkau pergi wahai putrinya Abu Umayyah? Terkenal Ummu Salamah. Bapaknya top, orang baik ya. Kalau mau safar sama dia gratisan. Mereka tahu ini putrinya Abu Umayyah bin Al-Mughirah dari Bani Makhzum. Qalat, maka ini musyrik. Utsman bin Talha masih musyrik ketika itu. Masih musyrik. Dia masuk Islam belakangan. Tapi dia kasihan melihat Ummu Salamah. Harusnya kalau orang musyrik mempersulit Ummu Salamah. Tapi karena ada rasa belas kasihannya, maka dia tanya, hendak ke mana wahai putrinya Abu Umayyah? Faqultu uridu zawji bil Madinah. Aku ingin menyusul suamiku di kota Madinah. Qala aw ma ma'aki ahadun? Apakah ada orang menemani engkau menuju kota Madinah? Kata Ummu Salamah, la wallahi, demi Allah tidak ada yang menemaniku illa Allah wa ibni hadza, kecuali Allah dan putraku ini. Kita cuma bertiga. Saya, Allah dan putraku. Qala wallahi ma laki min matrak. Kata Utsman bin Talha, demi Allah. Ini musyrik tapi supaya apa? Demi Allah. Demi Allah, orang seperti engkau tidak boleh ditinggalkan. Dia ingin tolong. Fa akhadha khitam al-ba'ir, maka dia pun mengambil tali kekang ontanya Ummu Salamah. Fantalaqa ma'i yahwi bi, maka dia pun bawa pergi aku menuju kota Madinah. Apa kata Ummu Salamah mengomentari lelaki ini? Fa wallahi ma sahibtu rajulan minal Arab qat ara annahu kana akrama minhu. Demi Allah aku tidak pernah menemui seorang laki Arab pun dalam perjalanan yang lebih mulia daripada Utsman bin Talha. Kana idza balagal manzil, dia jelaskan bagaimana mulianya lelaki ini. Mulianya lelaki ini musyrik, beda agama, yang seharusnya memusuhi Ummu Salamah, tetapi sikap Arabnya yang benar muncul tatkala itu. Kana idza balagal manzil ana khabi, thumma ista'khara anni hatta idza nazaltu ista'khara bi ba'iri fa hatta anhu ay rahla thumma qayyadahu fi syajarah thumma tanaha anni ila syajarah fattaja'a tahtaha. Kata Ummu Salamah, kalau kita mau mampir suatu tempat, karena per 50 kilo harus mampir, mungkin tidur, lanjut lagi, mampir, tidur lagi, lanjut lagi. Kalau kita mau mampir, maka dia pun membawa ontaku ke tempat, kemudian dia dudukkan ontaku, kemudian dia menjauh. Setelah itu aku pun turun, aku pun pergi menuju tempat untuk istirahat, kemudian dia datang lagi, kemudian dia bawa onta, kemudian dia ikat, baru dia tidur jauh di bawah sebuah pohon. Fa idza dana ar-rawah qama ila ba'iri faqaddamuhu farahalahu thumma ista'khara anni faqala irkabi. Kalau sudah waktunya untuk melanjutkan perjalanan, maka unta yang diikat tadi dia bawa menuju dekat aku, kemudian dia pasang pelananya, kemudian dia tundukkan, kemudian dia berkata naiklah, kemudian dia pergi. Dia tidak nungguin Ummu Salamah naik, enggak. Dia pergi. Subhanallah, dia pergi, Ummu Salamah naik lagi, baru kemudian dia datang, dia bawa Ummu Salamah menuju kota Madinah. Ini subhanallah. Lihat bagaimana Utsman bin Talha benar-benar memuliakan Ummu Salamah. Ini tahu ini istrinya orang. Dia tidak ngobrol, gimana mana aja. Ini istri orang, harus dihormati. 450 kilo. Itu yang dia lakukan. Makanya saya ingat kisah Musa alaihissalam. Disebutkan oleh ahli tafsir waktu dia diundang oleh wanita yang dia tolong ke rumah bapaknya, maka Musa alaihissalam waktu berjalan menuju rumah orang tua wanita tersebut, Nabi Musa di depan bukan di belakang. Bukan perempuan di depan menunjuk jalan, Nabi Musa nyusul dia, enggak. Nabi Musa yang di depan, perempuannya di belakang. Terus gimana cara jalannya? Nah, wanita itu ngelempar batu, kalau belok kanan lempar ke kanan, Musa belok kanan. Kalau belok kiri lempar batu ke kiri, Musa belok, alaihissalam belok kiri sampai ke rumahnya. Kenapa? Kalau Nabi Musa di belakang, perempuan di depan, takut mungkin terlihat sesuatu, lihat lekuk tubuh wanita tersebut. Nabi Musa jaga pandangan. Tidak jalan sambil ngobrol-ngobrol. Rumahnya masih jauh kan? Astagfirullah. Enggak. Memang kita sama mereka beda-beda tipis begini.
Jadi bagaimana lihat Utsman bin Talha 450 km perjalanan begitu memuliakan Ummu Salamah. Ini istri orang. Sebenarnya kita dapati sebagian lelaki kalau sudah telepon sama istri orang lama teleponnya. 1/4 jam, setengah jam. Ya akhi, ente ngobrol setengah jam sama istri orang, kok bisa lama-lama? Sama istri 5 menit tidak betah ngobrol. Sama istri orang setengah jam. Tidak mungkin ente bisa bertahan setengah jam kecuali ada syahwat di situ, ada kelezatan. Ente menikmati pembicaraan tersebut. Istri orang. Ente WhatsAppan sama orang lama-lama, ada kelezatan sih, ketawa ketiwi apa di situ. Ada kelezatan. Istri orang ya akhi. Demikian Utsman bin Talha terus bawa Ummu Salamah. Kemudian hatta yanzila bi falam yazal yasna'u dzalika bi hatta aqdamanil Madinah, dan senantiasa dia melakukan demikian sampai dia mengantarkan aku tiba di kota Madinah. Falamma nadhara ila qaryati Amr bin Auf, tatkala dia melihat kampungnya Amr bin Auf, itulah tempat Abu Salamah tinggal di Quba, qala zawjuki fi hadhil qaryah wa kana Abu Salamah biha nazilan. Kata Utsman bin Talha, suamimu tinggal di sini. Fadkhuliha ala barakatillah, masuklah engkau ke kampung tersebut dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumman sarafa rajian ila Makkah, kemudian dia pulang ke Mekah. Subhanallah, 450 kilo, 900 kilo, hampir 1000 kilo menemani seorang wanita tanpa mengharapkan balas jasa sama sekali. Padahal dia musyrik tatkala itu. Ummu Salamah berkata, wallahi ma alamu ahla baitin fil islami asabahum ma asaba ala Abi Salamah. Demi Allah aku tidak mengetahui ada satu keluarga pun dalam Islam yang terkena musibah seperti musibah yang mengenai keluarganya Abu Salamah. Wa ma ra'aitu sahiban qad akrama min Utsman bin Talha. Dan demi Allah aku tidak pernah melihat orang yang menemani perjalanan yang lebih mulia daripada Utsman bin Talha. Dan Utsman bin Talha akhirnya masuk Islam ya setelah Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, tahun 6 Hijriah. Jadi dia masuk Islam sekitar 6 tahun kemudian, 7 tahun kemudian. Mudah-mudahan gara-gara kebaikan tersebut menjadi sebab dia bisa masuk apa? Islam. Tapi lihat bagaimana akhlaknya yang luar biasa tatkala menemani istri orang lain ya. Sementara kita sedih mendengar sebagian kasus ya, orang berhubungan dengan istri tetangga lah, dengan istri kawannya lah, istri kawannya diribut sama dia lah, subhanallah, auzubillah ya. Ini pasti ada yang salah, ada yang enggak benar. Baik. Maka Ummu Salamah akhirnya menyusul suaminya di kota Madinah. Kemudian di sana mereka punya anak-anak yang lain selain Salamah. Lahirlah Umar bin Abi Salamah. Kemudian lahirlah Durrah bintu Abi Salamah, dan lahirlah pula Zainab bintu Abi Salamah. Anak mereka jadi berapa? 4. Siapa saja tadi? Salamah ya, terus Umar, terus Durrah, kemudian siapa? Zainab. Abu Salamah seorang mujahid dan dia saudara sesuai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ikut dalam perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Di bulan Syawal terjadi perang Uhud. Dan dalam perang Uhud tersebut Abu Salamah terluka. Lukanya parah. Kemudian setelah selesai perang, kemudian dia berobat dan dia merasa lukanya sudah membaik. Kemudian Nabi mengirim dia untuk perang lagi, Sariyah. Dia masih berperang setelah itu, dikirim sekitar memimpin 50 pasukan, kemudian berangkat berperang melawan orang musyrikin. Kemudian dia balik, waktu dia balik maka lukanya semakin parah. Akhirnya dia meninggal gara-gara bekas luka tersebut. Dan kita tahu bahwasanya dalam hadis disebutkan seorang wanita
di akhirat kelak akan menemani suaminya yang terakhir. Seorang wanita kalau suaminya masuk surga, maka dia juga masuk surga, dia akan bersama suaminya yang terakhir. Oleh karena sebagian sahabat melarang istrinya nikah lagi. Seperti Hudzaifah, dia pernah berkata kepada istrinya, "In sarraki an takuni zaujati fil jannah, fala tazawwaji ba'di." Hudzaifah berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, kalau kau suka ingin menemani aku di surga, kalau saya mati kau jangan nikah lagi." Fa innal mar'ata fil jannah li akhiri azwajiha fid dunya. Karena wanita di surga bersama dengan suaminya yang terakhir di dunia. Makanya kalau kau ingin bersama aku di surga, jangan nikah lagi kalau saya sudah meninggal dunia. Falidzalika haruma ala azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam an yankihna ba'dahu. Oleh karenanya haram bagi istri-istri Nabi untuk menikah lagi setelah Nabi meninggal dunia. Kenapa? Karena semua istri-istri Nabi adalah li'annahunna azwajuhu fil jannah. Karena istri-istri Nabi semuanya adalah istri-istri Nabi di surga. Kalau mereka menikah dengan laki lain, ya, maka ini tidak benar, dilarang. Maka Hudzaifah berkata kepada istrinya, kalau kau ingin jadi suami istriku di surga, jangan nikah lagi. Dan ini dipraktikkan oleh sebagian sahabat. Di antaranya dipraktikkan oleh Ummu Darda. Ummu Darda, waktu Abu Darda meninggal radhiyallahu anhu, maka orang-orang datang melamarnya. Ya, orang-orang datang melamarnya. Dan demikian. Dahulu, mohon maaf, tidak ada janda yang nganggur ya. Pokoknya meninggal ada yang ngelamar, meninggal ada yang ngelamar. Dulu berbeda dengan zaman now ya. Akhirnya datanglah Muawiyah kalau tidak salah melamar Ummu Darda. Siapa yang tidak kagum dengan Muawiyah? Lelaki hebat. Tetapi Ummu Darda mengatakan, wahai Muawiyah, ditolaklah lamaran Muawiyah. Saya tidak ingin ada pengganti Abu Darda. Dia ingin di surga bersama siapa? Abu Darda. Akhirnya lamaran Muawiyah ditolak. Taib. Ibnu Sa'ad, bagaimana antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah? Mereka juga tahu tentang kaidah ini, bahwasanya seorang wanita bersama suaminya yang terakhir di dunia akan bersama di surga. Maka Ummu Salamah berkata kepada Abu Salamah, mungkin tatkala Abu Salamah lagi sakit, dua-dua sangat saling mencintai. Maka kata Ummu Salamah kepada Abu Salamah, balagoni annahu laisa imra'atun yamutu zawjuha wa huwa min ahlil jannah thumma lam yatazawwaj illa jama'a Allah bainahuma fil jannah. Wahai suamiku, kata Ummu Salamah, saya dengar berita bahwasanya kalau ada seorang wanita suaminya meninggal dunia, kemudian wanita tersebut menjanda dan dia tidak menikah lagi, maka Allah akan mengumpulkan keduanya di surga kalau dua-duanya masuk surga. Fata'al uahiduka alla tazawwaja ba'di wala atazawwaju ba'daka. Maka Ummu Salamah berkata kepada Abu Salamah, wahai Abu Salamah, kemarilah kita bersumpah baiat. Kalau saya meninggal, kamu jangan nikah lagi setelah saya. Dan kalau kamu meninggal, saya tidak akan menikah lagi setelah kamu meninggal. Ini saking saling mencintai. Kata Ummu Salamah, mungkin suaminya lagi sakit. Wahai Abu Salamah, kalau kamu meninggal, aku tidak akan menikah lagi. Dan kalau saya meninggal, kamu juga jangan nikah lagi. Kemudian apa kata Abu Salamah? Dia sayang sama istrinya. Dia berkata, atuti'inani, apakah kau taat kepadaku wahai Ummu Salamah? Qalat na'am, ya wanita salihah, ya saya taat kepada engkau wahai suamiku. Qala, kata Abu Salamah, idza mittu tazawwaji, kalau saya meninggal kawin lagi. Kata Abu Salamah, kalau saya meninggal kamu kawin lagi. Jangan kawin lagi, kata Abu Salamah. Padahal dia bilang saya enggak mau kawin lagi supaya ketemu kamu di surga. Apa kata Abu Salamah? Dia sayang sama istrinya. Dia mengatakan kalau saya mati kamu kawin lagi. Kemudian dia berdoa, mungkin dalam kondisi sakit. Allahumma rzuq Umma Salamah ba'di rajulan khairan minni. Dia berdoa di hadapan Ummu Salamah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada Ummu Salamah kalau saya meninggal lelaki suami yang lebih baik daripada aku. La yuhzinuha wa la yu'dhiha. Yang laki tersebut lebih baik daripada aku dan tidak pernah menyedihkannya dan tidak pernah menyakitinya. Akhirnya Abu Salamah meninggal dunia. Qultu, waktu Abu Salamah meninggal dunia,
Kata Ummu Salamah, "Man khairun min Abi Salamah?" Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Siapa yang bisa menjadi pengganti apa? Suamiku. Subhanallah. Kita ingin ibu-ibu, istri-istri berkata, siapa yang lebih top daripada suamiku? Siapa yang bisa menyaingi suamiku? Kenyataan sekarang menyedihkan. Sebagian wanita mengatakan, "Mas, kamu kok enggak seperti fulan? Abi kok enggak seperti Abu fulan?" Bayangkan suaminya dibanding-bandingkan sama laki-laki lain. Kapan seorang wanita berkata siapa yang lebih baik daripada suamiku? Sebagian wanita tidak betah suaminya kalau di rumah. "Mas, kok kamu pulang kerja cepat, Mas?" Sudah kerja selesai kerja. Kalau suaminya mau pensiun, "Jangan pensiun, Mas, kerja saja." Jadi tidak betah sama suaminya. Kita ingin ibu-ibu seperti Ummu Salamah yang mengatakan, siapa yang lebih baik daripada suami? Berarti dia cintanya luar biasa kepada Abu Salamah. Tentunya ini sekarang hilang karena dua-duanya salah. Istri salah, suami juga salah. Sebagian suami tidak tahu hak istri. Dia lupa bahwasanya orang yang paling mulia di antaranya orang yang paling terbaik bagi istrinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa." Orang yang paling sempurna imannya, yang paling terbaik akhlaknya. "Wa khiyarukum linisaikum." Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Ini menunjukkan Nabi menggandengkan antara dua kalimat ini, menunjukkan bahwasanya di antara bukti iman seorang tinggi adalah dia terbaik bagi apa? Istrinya. Ya. Kita berusaha bermuamalah sampai istri kita mengatakan, "Subhanallah, suami saya masya Allah, masya Allah." Kita ingin seperti itu. Kita ingin istri kita sampai bilang begitu, "Suami saya masya Allah, luar biasa, masya Allah." Kenapa Pokoknya masya Allah. Nggak usah diperinci, pokoknya gitu aja. Bukan bilang, "Suamiku masya Allah, amit masya Allah." Jadi berarti kita harus bersikap yang terbaik bagi istri. Ini yang jadi masalah, kita kurang menghadirkan dalam diri kita bahwasanya berbuat baik kepada istri pahalanya besar. Menunjukkan kualitas keimanan seorang suami. Dan sebaliknya seorang istri juga lupa bahwasanya yang menentukan surga nerakanya di antaranya lewat jalan suaminya. Lupa berterima kasih kepada suami, lupa bersyukur kepada suami, banyak nuntut kepada suami. Sehingga tatkala dua-duanya salah, akhirnya apa yang terjadi? Wanita tidak berkata, "Siapa yang lebih baik daripada suamiku?" Tidak seperti Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka masing-masing kita introspeksi diri, koreksi diri kita agar kita bisa menjadi yang terbaik bagi istri kita dan seorang wanita bisa menjadi terbaik bagi suaminya. Jadikan pernikahan kita sebagai ladang pahala. Ummu Salamah pernah disampaikan oleh Abu Salamah. Abu Salamah mengajarkan hadis kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kata Ummu Salamah, qala Abu Salamah. Jadi sekarang Ummu Salamah meriwayatkan hadis dari suaminya Abu Salamah. Ummu Salamah berkata Abu Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza asaba ahadukum musibatun falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jika salah seorang dari kalian terkena musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indaka ahtasibu musibati, ya Allah, di sisimu lah aku berharap pahala darimu dalam musibahku ini. Fa'jurni fiha, berilah aku pahala dalam musibahku ini ya Allah. Wa abdilni ma huwa khairun minha, dan gantikanlah aku yang lebih baik daripada ini. Ini doa yang diajarkan oleh Abu Salamah kepada Ummu Salamah, kalau kena musibah baca doa ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ummu Salamah hafal doa ini. Falamma tudira Abu Salamah, tatkala Abu Salamah dalam sakaratul maut akan meninggal dunia, qala, Abu Salamah berdoa, Allahumma khlufni fi ahli bi khair. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik kepada orang-orang yang aku tinggalkan. Abu Salamah tetap berdoa bagi apa? Keluarganya. Subhanallah. Betapa sayangnya kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Dia doakan. Menjelang meninggal dia mendoakan istri anak-anaknya. Falamma qubidha
tatkala Abu Salamah meninggal dunia, maka Ummu Salamah ingat doa yang diajarkan oleh suaminya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ucapkan doa tersebut. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kemudian dia berkata, Allahumma indaka ahtasibu musibati. Ya Allah, di sisimu lah aku berharap pahala darimu dalam musibahku. Fa'jurni fiha, berilah aku pahala dalam musibahku ini. Kemudian doa selanjutnya, gantilah yang lebih baik. Apa kata Ummu Salamah tidak bisa mengucapkannya. Dia mengatakan wa aradtu an aqulu wa abdilni khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku ganti lebih baik. Aku tidak bisa mengucapkannya, kata Ummu Salamah. Faqultu wa man khairun min Abi Salamah. Aku berkata, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ngapain saya ucapkan doa ini? Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Famaziltu, aku terus tahan, mengucapkan doa enggak bisa. Saking sayangnya kepada Abu Salamah. Dan dia tidak terbayangkan ada laki-laki lebih baik daripada Abu Salamah. Karena ini sunnah Nabi SAW diajarkan oleh semuanya, oleh suaminya, hatta kultuha. Akhirnya aku pun ucapkan, wa abdilni khairan minha. Ya Allah, gantilah aku dengan yang lebih baik. Abu Salamah meninggal dunia. Waktu meninggal dunia, Nabi SAW datang. Kata Ummu Salamah, dakhala Rasulullah SAW ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu. Nabi SAW menemui Abu Salamah, dan Abu Salamah matanya sudah melihat ke atas. Fa akmadahu, maka Nabi pun menutup kedua matanya. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sungguhnya ruh kalau keluar, mata mengikuti, melihat arah ruh keluar tersebut, sehingga melihat ke atas. Fadaja nasun min ahlihi, maka orang-orang pun menangis. Berarti Abu Salamah sudah meninggal dunia. Kata Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kata Nabi, kalian bersedih tapi jangan kalian ucapkan doa kecuali yang baik bagi kalian. Sungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ini kaidah, hati-hati. Seorang lagi marah, jangan ucapkan yang jelek-jelek. Mungkin marah sama anaknya, kemudian setan kamu, jadi setan betulan, hati-hati. Besar-besar durhaka, kurang ajar, dan jangan. Ya, jangan juga doakan diri kita, mampus aku mampus, jangan. Kalau pas malaikat mengaminkan, bahaya. Apapun yang terjadi, kita ucapkan kata-kata yang baik. Kemudian Nabi mendoakan Abu Salamah, Allahumma ighfirli Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang telah Kau beri petunjuk. Itu bersama orang saleh di akhirat. Wa akhluf fi aqibihi fil ghabirin. Dan berilah ganti kepada orang-orang yang dia tinggalkan. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan ampunilah dia wahai penguasa alam semesta. Wafsah lahu fi qabrihi. Ya Allah, lapangkanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya dalam kuburannya. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah dalam kondisi sangat kasihan. Suaminya meninggal dalam kondisi dia masih dalam mengandung putrinya yang terakhir, Zainab. Siapa? Zainab. Yang suami pergi masih mengandung, itu menyedihkan. Biasanya kalau ada suami-suami yang mijit-mijit, apalagi kalau istri lagi mengandung, muntah-muntah dan macam-macamnya. Kalau enggak ada suami enggak enak. Suaminya meninggal dalam kondisi lagi mengandung. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kita tahu wanita yang mengandung, kalau keluar anaknya maka habis masa iddahnya. Kemudian akhirnya Zainab lahir. Kalau Zainab sudah lahir, berarti Ummu Salamah masa iddahnya sudah selesai dan siap untuk menerima lamaran para lelaki. Seperti saya katakan tadi, zaman dahulu janda tidak ada yang nganggur. Pokoknya ada janda langsung didatangi oleh para lelaki. Kenapa bisa demikian? Karena para sahabat dahulu solidaritasnya sangat tinggi. Yang meninggal temannya meninggalkan janda punya anak-anak. Ini janda kawannya, ini anak-anak kawannya. Maka para sahabat tidak tega membiarkan istri teman-temannya dalam kondisi tidak ada yang ngurus. Maka mereka berlomba-lomba untuk mengurusi anak-anak yatim dari kawan-kawannya. Sehingga setiap ada yang janda segera didatangi, dilamar. Zaman sekarang sudah enggak ada ya.
Kita kasihan lihat janda sekarang, kasihannya. Ya semuanya, janda tua, janda muda kita kasihan. Maksudnya kadang-kadang kita pikir janda punya anak, nggak ada yang bantu, terkadang-kadang dimusuhi oleh sebagian akhwat-akhwat ini, pelakor yang macam, akhirnya dia semakin menderita, kasihan. Makanya Nabi SAW memberi perhatian khusus kepada para janda. Ya, kata Nabi SAW, as-sa'i fil armalah wal aitam kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha membantu para janda, membantu anak-anak yatim seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Janda tua, janda muda semuanya ya. Membantu karena mereka susah, tidak ada yang mengayomi, tidak ada tempat curhat. Oleh karenanya zaman dahulu, di zaman para sahabat, begitu ada janda yang habis masa iddahnya langsung dilamar. Siapa yang melamar Ummu Salamah? Ummu Salamah terkenal cantik. Yang melamar orang-orang hebat. Siapa yang melamar? Yang pertama melamar Abu Bakar radhiyallahu anhu. Luar biasa. Mantap ya. Dilamar oleh Abu Bakar. Siapa yang tidak tahu tentang Abu Bakar? Saudagar kaya raya, orang super soleh, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Teman dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkenal di kalangan para sahabat, orang spesial. Siapa yang ragu dengan kesolehan Abu Bakar? Tapi apa yang terjadi? Faradathu, Ummu Salamah tolak. Ummu Salamah masih ingin sama siapa? Abu Salamah. Tetap cintanya kepada Abu Salamah. Abu Bakar maju, ditolak. Kemudian Abu Bakar ditolak, muncul orang kedua, Umar bin Khattab. Siapa yang ragu dengan jagonya Umar bin Khattab? Orang gagah, perkasa, ditakuti oleh orang-orang musyrikin, luar biasa jagonya. Melamar, laki-laki gagah ngelamar Ummu Salamah. Faradatuh, ditolak juga oleh Ummu Salamah. Faba'atha ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ternyata kirim lamaran. Rasulullah kirim orang untuk ngelamar siapa? Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah menghormati, ini kiriman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam sebagian riwayat Ummu Salamah lagi samak kulit. Miskin. Kulit disamak, bersihkan. Kemudian dia ada utusan dari Nabi, dia bersihkan tangannya. Kemudian dia berkata, "Marhaban, selamat datang wahai utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini lamaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anni ghayur, saya seorang wanita pencemburu. Kemudian saya punya anak-anak banyak, anak yatim. Kemudian yang ketiga, saya tidak punya wali. Berikutnya, saya sudah tua." Ummu Salamah ini menolak, alasannya banyak ya. Jadi Ummu Salamah waktu dilamar oleh Nabi, dia tidak langsung terima. Dia masih sayang sama Abu Salamah. Dan dia ingin hidup sendiri. Dan dia merasa tidak pantas untuk menemani Nabi SAW. Makanya dia berkata, "Mithli la yunkah." Wahai Rasulullah, orang seperti aku tidak pantas dinikahi. Kenapa? Kata Nabi SAW. Saya ini mutaqaddimatun fissin. Saya sudah tua ya Rasulullah. Dia sebutkan alasan. Yang kedua, saya ini zatul ayal. Saya punya anak-anak yatim banyak, 4 orang ya Rasulullah. Yang ketiga, wa ana ghayur, saya seorang wanita pencemburu. Wa nisa wa anta tajma'un nisa, dan engkau istrinya banyak ya Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah punya istri 5 waktu itu ya. Istri 4. Jadi, Rasulullah SAW istri pertama siapa? Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, sudah enggak dihitung. Istri berikutnya beliau nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, tapi cuma akad, belum digauli, belum tinggal serumah. Setelah itu beliau nikah dengan Saudah radhiyallahu taala anha. Baru setelah itu beliau hidup serumah dengan Aisyah belakangan. Jadi Aisyah, Saudah, kemudian Rasulullah menikah dengan Hafsah bintu Umar. Setelah menikah dengan Hafsah, menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Ada 4. Sekarang ngelamar siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah nomor berapa? Nomor 5. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, saya ini pencemburu, sangat pencemburu, dan engkau ngumpulin para wanita. Ini 4 gimana, repot terus. Nanti setelah itu nikah lagi yang ke-6, Zainab binti Jahshin. Kemudian ada siapa? Maria Al-Qibtiyah. Ada lagi Sofia, ya. Ada Maimunah bintul Harith, ada Juwairah bintul Harith. Tapi waktu Nabi ingin menikahi Ummu Salamah, istri Nabi ada 4. Dan Ummu Salamah mengajukan
uzur kepada Nabi. Misli ma yungkah, ya Rasulullah, seperti itu tidak pantas dinikahi. Kemudian lagi pula saya enggak punya wali ya Rasulullah. Waliku lagi enggak ada, semuanya di Mekah sana. Nabi bantah dengan gampang. Kata Nabi, adapun kamu bilang kamu sudah tua, saya lebih tua dari kamu. Jatuh dalilnya Ummu Salamah. Adapun kamu punya anak-anak banyak, itu urusan saya, gampang. Saya yang ngerawat. Adapun kamu pencemburu, maka saya akan berdoa agar Allah menghilangkan kecemburuanmu. Kamu enggak punya wali, tenang aja. Semua wali-walimu tahu kalau saya nikahi kamu, mereka pasti senang. Ya. Ummu Salamah enggak punya dalil. Akhirnya menikah dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menikahlah Nabi SAW dengan Ummu Salamah pada tahun 4 Hijriah. Kemudian Nabi bersama Ummu Salamah. Ummu Salamah masih gendong Zainab. Si kecil masih disusui. Sebutkan akhirnya Ummu Salamah. Nabi ingin menemui Ummu Salamah setelah pernikahan. Ummu Salamah lagi gendong anak. Nabi keluar lagi. Gendong anak, bagaimana mau dicumbui? Nabi masuk lagi, Ummu Salamah masih gendong anak. Aduh. Nabi keluar lagi. Akhirnya Nabi datang lagi, masih gendong anak. Akhirnya Ammar bin Yasir, saudara susuan Ummu Salamah, tahu, maka dia datang, dia ambil tuh Zainab. Biar Nabi masuk. Waktu Nabi masuk, Nabi mengatakan, Aina Zunab, Maina Zainab. Sudah selamat, sudah Rasulullah. Akhirnya malam itu Nabi SAW sama Ummu Salamah. Kemudian Nabi berkata kepada Ummu Salamah, laisa biki ala ahliki hawan. In syi'ti sabba'tu laki wa sabba'tu indahunna wa in syi'ti thalathan wa durtu. Kata Nabi, ya Ummu Salamah, bukan masalah aku tidak mencintaimu atau kau rendah di sisiku, tidak. Tapi ada aturan poligami. Aturan poligami, kau punya dua pilihan. Saya akan tinggal bersama engkau 7 hari. Engkau janda, saya tinggal bersama 7 hari. Saya tidak pergi ke istri-istriku yang lain, 7 hari sama kamu. Tapi setelah itu saya gilir istri-istriku 7 hari lagi. Ya. Nabi punya istri yang selain Ummu Salamah ada berapa? 4. Berarti kalau 7 hari sama kamu, 7 hari sama Aisyah, 7 hari sama Saudah, 7 hari sama Hafsah, 7 hari sama Zainab binti Khuzaimah, baru balik lagi. Berarti nanti balik lagi kepada kamu 7 kali 4, 28 hari lagi. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, aku 3 hari sama kamu. 3 hari, enggak 7 hari, 3 hari saja. Tapi setelah itu, saya sehari di Aisyah, sehari di Saudah, sehari di Hafsah, sehari di Zainab binti Khuzaimah, saya balik lagi. Cuma tunggu 4 hari. Pilih mana? 7 atau 4? 7 atau berapa? 3. Akhirnya kata Ummu Salamah, 3 hari aja lah. Kalau 7 hari terlalu lama. Ini kaidah dalam poligami. Jadi kalau seorang menikah dengan janda, aqama indaha thalathan. Dia punya istri, menikah sama janda, maka dia 3 hari sama jandanya tersebut. Kemudian dia muter yang lain. Kalau istrinya 2 atau 3 sebelumnya. Wa in tazawwaja bikran, kalau dia menikah dengan gadis, aqama indaha sab'an, maka dia tinggal 7 hari, enggak kemana mana. Setelah 7 hari baru muter lagi. Paham? Antum enggak paham, enggak apa-apa. Ibu-ibu mungkin lebih paham daripada antum. Baik. Maka menikahlah Nabi SAW dengan Ummu Salamah. Maka anak-anak Ummu Salamah dirawat oleh Nabi SAW, dan mereka menjadi orang-orang yang saleh dan soleha, menjadi orang-orang para ulama. Dan Ummu Salamah di bawah naungan Nabi SAW, dan dia termasuk faqihah, wanita yang sangat faqih, dan dia juga meriwayatkan banyak hadis-hadis Nabi SAW. Dan subhanallah, Nabi berdoa, adapun amma ghairatuki, adapun kecemburuanmu, fasa'adullah an yudhibha, aku akan berdoa kepada Allah agar menghilangkan kecemburuanmu tersebut. Dan benar, setelah Nabi menikah dengan Ummu Salamah, tidak ada kasus Ummu Salamah cemburu kepada istri yang lain. Padahal Ummu Salamah sangat pencemburu sebelum menikah. Tapi setelah Nabi doakan, dia tidak banyak cemburu kepada istri-istri yang
yang lain. Kecemburuan terjadi pada istri Nabi, kasus-kasus terjadi kecemburuan di antara istri Nabi, tapi tidak pada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dia benar wanita yang salehah, aqilah, cerdas, pandai berfikir, pandai menghadapi permasalahan, ya. Dia telah melewati berbagai macam kepayahan hidup. Dia sudah hadapi semuanya. Ya, bayangkan ya, dipisahkan dari suami dan istrinya setahun, pernah ke negeri Habasyah, kemudian banyak kesulitan yang dihadapi sehingga dia lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan-permasalahan rumah tangga, dan dia pun tidak banyak cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah banyak meriwayatkan hadis-hadis, dan kalau kita baca di sini terlalu banyak. Tapi di antara mauqif atau kejadian yang peristiwa yang luar biasa yang menunjukkan Ummu Salamah seorang wanita yang cerdas, yang pintar dalam hal permasalahan adalah peristiwa Hudaybiyah. Jadi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, singkatnya begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, dalam mimpinya Nabi tawaf dengan para sahabat di Ka'bah. Dan mimpi para nabi adalah wahyu. Ini akan terjadi. Nabi menyangka mereka akan tawaf tahun itu, padahal tahun ke depan. Bukan tahun 6 Hijriah tapi tahun 7 Hijriah. Maka Nabi pun mengajak para sahabat untuk berumrah pada tahun 6 Hijriah. Mereka sudah 6 tahun tidak pernah lihat kampung halaman. Mereka sudah 6 tahun diusir dari Mekah, dari kampung mereka, mereka tidak pernah lihat Ka'bah. Jadi kerinduan yang luar biasa kepada Ka'bah, luar biasa para sahabat. Maka berangkatlah Nabi dengan 1.400 orang. Ada yang dalam riwayat 1.500 orang, dalam riwayat 1.300 orang. Berangkat menuju ke kota Mekah untuk umrah, padahal mereka lagi bertengkar sama orang Mekah. Mereka berangkat sambil bawa senjata. Kalau perang. Berangkatlah para sahabat berjalan dari Mekah menuju Madinah. Dari Madinah menuju apa? Mekah. Jaraknya 450 sampai 500 km. Berjalan. Tatkala sudah menjelang sampai di kota Mekah, kira-kira tinggal 20 kilo di Hudaybiyah, dihadang oleh orang-orang musyrikin. Tidak boleh masuk. Nabi sempat mengutus Utsman bin Affan untuk ngecek kondisi Mekah. Utsman masuk sendiri ke dalam kota Mekah. Utsman enggak balik-balik. Nabi sangka bahwasanya Utsman sudah dibunuh atau ditangkap atau diapa-apain oleh orang musyrikin Arab. Maka Nabi melaksanakan suatu perjanjian namanya Bai'atur Ridwan yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa athaba fatan qariba. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang membayat engkau di bawah sebuah pohon. Allah tahu bagaimana baiknya hati mereka dan Allah akan berikan kepada mereka kemenangan yang dekat. Maka Nabi membaiat. Nabi berkata, "Ini tangannya Utsman. Saya mewakili Utsman, baiat saya." Baiat, siap mati membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat 1.400 orang semuanya baiat, sampai Nabi mengatakan tidak seorang pun yang membaiatku di bawah pohon ini kecuali masuk surga, kecuali satu orang, itu orang munafik. Semuanya dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Bai'atur Ridwan. Para semangat sahabat sudah siap perang, siap mati. Ya. Tahu-tahu datang utusan dari kaum musyrikin, bikin perjanjian-perjanjian sama Nabi, berunding-berunding. Akhirnya terjadi perjanjian namanya perjanjian Al-Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah, perjanjian gencatan senjata. Selama 10 tahun kaum muslimin sama kaum musyrikin enggak boleh bertengkar, enggak boleh berperang. Umrah enggak jadi, umrah tunda tahun depan. Bikin jengkel pokoknya, Umar jengkel. Pertama, umrah harus ditunda tahun depan, sudah jalan-jalan jauh 400 km, disuruh pulang. Kita bayangkan bagaimana para sahabat, jengkelnya luar biasa. Kemudian kalau ada orang musyrik yang lari dari Mekah menuju Madinah, harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Islam lari dari Mekah menuju Mekah menuju Madinah, kalau dari Madinah menuju Mekah, maka harus diterima. Kalau ada orang Muslim dari Madinah kembali ke kota Mekah, tidak usah kembali. Ya sudah, berarti kembali lagi ke kufuran. Tetapi kalau ada orang Mekah lari menuju Madinah ingin Islam, harus kembalikan. Ini kan perjanjian yang sebelah tangan, berat sebelah, tidak menguntungkan kaum muslimin. Maka tatkala itu Nabi tanda tangan, gampangannya gitulah. Nabi oke. Waktu Nabi oke, sudah Nabi sepakat, berarti umrah harus batal. Dan aturannya umrah kalau batal harus potong kambing, cukur gundul. Kata Allah, fa in uhsirtum
famastaysara minal hadi. Kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah. Kalau kalian terhalangi, maka sembelihlah sembelihan, kambing atau onta, dan cukur rambut. Setelah Nabi Nabi bilang kepada para sahabat, wahai para sahabatku, keputusannya jelas, umrah tunda tahun depan, ya. Sekarang cukur gundul dan potonglah onta-onta kalian. Sahabat tidak terima. Enggak ada yang mau potong rambut, tidak ada yang mau cukur, tidak ada yang mau potong onta. Enggak ada yang cukur rambut. Nabi ulangi lagi, para sahabat, tidak ada yang mau. Kenapa? Para sahabat sudah jengkel. Mending mati daripada tunda umrah tahun depan. Akhirnya datanglah, di antara yang protes adalah Umar. Umar berkata, ya Rasulullah, alasta nabiyyan haqqan? Ya Rasulullah, bukankah engkau nabi yang benar? Naam, tentu. Ya. Bukankah engkau mengatakan kita akan tawaf? Maksudnya Umar bilang, ayo kita tawaf aja. Kata Nabi, iya, tapi apakah saya bilang tahun ini? Kata Umar, tidak. Nabi berkata, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Kata Umar, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan, Abu Jahal dan teman-temannya. Abu Jahal sudah tewas, ya. Orang-orang kafir dan teman-temannya di atas kebatilan. Kata Rasulullah, benar. Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Ya Rasulullah, bukankah kalau kita bertempur, kita mati masuk surga, mereka mampus masuk neraka? Kata Nabi, benar. Falima nu'ti daniyata fini. Kalau gitu ngapain kita mengalah ya Rasulullah? Kita perang aja. Rasulullah mengatakan tidak. Sahabat disuruh potong rambut, enggak ada yang mau. Ini bukan berarti para sahabat tidak nurut sama Nabi, tidak. Tapi mereka sangat sedih dan mereka ingin Nabi berubah pikiran. Mereka ingin Nabi berubah pikiran. Nabi masih diajak rundingan oleh para sahabat. Akhirnya Nabi dalam kondisi sedih masuk ke kemah. Waktu itu Ummu Salamah ikut. Maka Nabi cerita kepada Ummu Salamah, ya. Kata Nabi, ya ayuhan nas, inharu wahlaku, wahai para sahabatku, potonglah unta kalian, kambing kalian, dan cukurlah gundul kalian. Tidak seorang pun yang melaksanakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kemahnya bertemu dengan Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, ma sya'nun nas? Nabi mengatakan, Ummu Salamah, lihat orang-orang kenapa tuh? Enggak ada yang nurut. Qalat ya Rasulullah, ini kondisi berat ini. Rasulullah lagi sedih. Tapi Ummu Salamah menghadapi dengan tenang. Dia tidak mengatakan, dia memang enggak. Enggak, tapi dia malah tenangkan. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, qad dakhalahum ma qara'ait. Ma qad ra'ait. Ya Rasulullah, mereka sedang ditimpa dengan apa yang kau lihat. Artinya sedih, luar biasa, kerinduan untuk bisa apa? Tawaf di Ka'bah, macam-macam berkumpul dalam dada mereka sehingga mereka tidak bisa berfikir dengan jernih. Kemudian kata Ummu Salamah, dia punya ide. Fala tukallimanna minhum insanan. Ya. Wa'mat ila hadika haitsu kana fanharhu. Kata Ummu Salamah, jangan kau ajak ngomong seorang pun dari mereka. Udah kamu keluar, potong itu apa? Ontamu. Wahlak, kemudian gundullah kepalamu. Falaqad fa'alta dzalik fa'alan nasu dzalik. Kalau kau sudah begitu, semua orang akan ikut. Akhirnya Nabi menjalankan nasihat siapa? Ummu Salamah. Nabi pun keluar, tidak banyak omong, langsung dia sembelih apa? Ontanya, langsung dia panggil tukang cukur kepalanya. Begitu sahabat Nabi sudah cukur, berarti enggak mungkin berubah pikiran. Langsung mereka semua cukur gundul dan semuanya potong kambing. Ini semua idenya siapa? Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan mulianya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Setelah Nabi meninggal dunia, Ummu Salamah hidup, ya. Kemudian para sahabat kalau ada masalah terkadang tanya kepada Ummu Salamah. Dia meriwayatkan hadis seorang wanita yang faqihah. Kemudian sampai dia berwasiat, dia mengatakan kalau saya meninggal dunia tolong yang salatkan Sa'id bin Zaid. Tapi akhirnya ternyata Ummu Salamah umurnya panjang. Sahabat yang diwasiatkan untuk menyolatkan dia meninggal terlebih dahulu. Akhirnya dia meninggal disolatkan oleh Abu Hurairah. Ada yang mengatakan Abu Hurairah meninggal sebelum Ummu Salamah. Intinya dia meninggal umurnya sekitar 90 tahun, 80 tahun lebih, kurang dari 90, ada yang mengatakan sekitar 90 tahun. Umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal setelah meninggalnya Al-Husain. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dibunuh dengan kezaliman di Karbala sekitar tahun 60-an atau 61, sekitar tahun itu dia dibunuh. Maka sampailah kabar tentang kematian Al-Husain kepada Ummu Salamah, maka dia pun sedih sampai dia pun pingsan.
sedih mendengar cucu Rasulullah SAW terbunuh. Kemudian dia tidak berapa lama, kemudian dia pun meninggal dunia radhiyallahu taala anha. Jadi demikianlah kira-kira ya cerita singkat tentang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Semoga ibu-ibu bisa menjadi istri-istri yang salehah dan semoga bapak-bapak bisa seperti Abu Salamah ya. Ustaz, bagaimana hukumnya istri yang menolak dan tidak patuh kepada suami yang menyuruhnya untuk berhenti bekerja? Bahkan si istri ini tidak melayani suaminya. Apakah suami boleh menceraikannya karena tidak patuh? Karena sudah dinasihati berkali-kali. Cerai itu terakhir ya. Cerai itu adalah tahapan terakhir. Seorang mungkin cara menasihatinya kurang pas. Mungkin menasihatinya sambil ngomel-ngomel. Coba sambil makan malam bareng, sambil jalan-jalan, ngobrol berdua, bicarakan baik-baik. Kalau satu angkat suara, jangan ikut angkat suara semuanya ya. Tenang, laki-laki harusnya lebih bisa menahan emosi daripada wanita. Maka nasihati dengan baik-baik ya. Bilang, saya bisa menafkahimu dan saya ingin kau melayani saya ya. Kalau kau kerja bagaimana bisa melayani saya? Pulang dalam kondisi capek, dalam kondisi lelah dan macam-macam. Jadi nasihati dengan cara baik-baik ya. Diskusikan sama orang-orang yang dianggap bisa memberi masukan ya. Kalau memang sudah dinasihati tetap membangkang, tetap ya pertimbangkanlah. Ini maksud saya cerai itu yang terakhir. Pertimbangkan, lihat anak-anak, lihat kondisi dan macam-macamnya. Nanti kalau semuanya sudah tidak bisa baru cerai sebagaimana dikatakan akhirud dawa al-kai. Obat terakhir adalah al-kai. Kalau semua obat sudah tidak bisa baru gunakan kai. Kalau semua jalan sudah ditempuh sudah tidak bisa maka baru cerai. Ya, tapi sebelum jangan dulu utus orang coba dulu nasihati istri dari keluarganya, keluarga kita. Pokoknya jalani semuanya usaha. Sehingga kalaupun telah terjadi perceraian, kalau kita ditanya oleh Allah kita punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jalani dulu semua usaha, jangan cepat mengambil keputusan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu dari syaitan. Ustaz, kalau seorang janda cerai, terus tidak menikah lagi, di akhirat kelak yang temani siapa? Ada yang menemani, jangan khawatir. Kata Nabi SAW, laisa fil jannati a'zab. Di surga tidak ada orang yang jomblo, enggak ada. Jadi siapapun yang mau surga, laki-laki maupun perempuan pasti ada pasangan hidupnya, pasti ada. Ya. Wanita soleha yang meninggal dalam kondisi gadis, bukan janda, gadis tidak punya suami sama sekali. Dia meninggal akan diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wanita janda ya meninggal ya Allah akan berikan pasangan pada dia. Jika suami dan istri masuk surga, maka di surga Allah akan memberikan bidadari untuk sang suami. Di sini tulis 10 bidadari untuk sang suami. Kok sedikit cuma 10? Lalu apakah cinta suami untuk istrinya akan terbagi? Masya Allah. Atau ia akan lebih mencintai istrinya yang di dunia yang selalu taat kepadanya? Ini berangkat dari pemikiran dia akan sedih kalau suaminya punya bidadari, dia akan cemburu. Ya. Kita katakan orang yang mau surga tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Ya, tadi Nabi berdoa kepada Ummu Salamah, kepada Allah agar menghilangkan kecemburuan Ummu Salamah. Hilang atau tidak? Hilang. Maka di surga kelak Allah akan hilangkan kecemburuan itu. Tidak ada, semuanya bahagia, semuanya happy. Dan kebahagiaan itu bukan cuma berhubungan dengan suami, banyak kebahagiaan yang lain yang kita belum tahu kalau masuk surga. Yang Allah belum tunjukkan. Ya, fiha apa mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, ya. Banyak kenikmatan. Pokoknya masuk surga akan tenang dan bahagia, ya. Tidak ada kecemburuan lagi di sana. Sama, Ustaz, kalau saya masuk surga, istri saya suaminya 4, Ustaz. Bahkan waktu itu sudah istrinya juga sudah ada yang meninggal banyak. Total kita 8 orang, Ustaz. Kalau di surga bagaimana? Tenang aja, semuanya bahagia, jangan khawatir. Mau suami istrinya 100, mau 200, tetap aja bahagia.
Tetapi kata para ulama, istri yang solehah lebih baik daripada bidadari, ratu bidadari. Mereka akan menjadi ratu bidadari karena mereka lebih baik daripada bidadari. Mereka pernah diuji oleh Allah tatkala di dunia dengan ujian-ujian yang susah dan mereka taat kepada suami mereka. Waktu saya TK sampai SMP, orang tua yaitu ibu saya dulu suka melakukan zina. Bahkan ketika waktu kecil saya sering memergokinya ketika ayah sedang tidak di rumah atau ketika ayah sedang berhaji. Sebenarnya saya mengetahui perselingkuhan tersebut, tapi ayah selalu memaafkan dengan harapan ibu bisa berubah. Usaha itu terus dilakukan ayah dengan memanjakannya, membelikan mobil mewah dan uang belanja yang banyak. Namun pada saya menginjak SMP kelas 2, bapak saya memutuskan untuk bercerai karena tidak ada perubahan. Jujur sampai saat ini saya masih teringat kejadian demi kejadian perselingkuhan itu, sampai kadang saya sangat membenci ibu saya ketika mengingat kejadian itu. Padahal saya sangat ingin menyayanginya dan berbakti kepadanya, bahkan maafkannya. Tapi ketika mengingat kejadian itu saya langsung membencinya. Bagaimana cara saya tetap bisa berbakti dan memaafkan kesalahannya? Kita harus ingat bahwasanya bagaimanapun ibu kita bejat apapun, perintah Allah untuk kita berbuat baik kepadanya. Kita tidak pernah bisa membayar jasanya tatkala kita merepotkan dia selama 9 bulan dalam perutnya, ya. Kemudian tatkala kita lahir dia bertarung dengan kematian, ya, antara hidup dan mati tatkala melahirkan kita. Setelah itu dia yang menyusu kita, mengurusi kita. Dosa dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak tahu, mungkin dia ada sebab lain kita tidak, sehingga dia banyak terjerumus dalam perselingkuhan, sehingga dia terjebak dengan syahwatnya, dikuasai oleh syaitan. Saatnya kita sekarang mumpung ibu masih hidup, kita mendoakan dia, menyuruh dia untuk beristighfar, bertobat atas dosa-dosa yang telah lalu, ya. Tetap kita berbakti, kesempatan orang tua masih hidup. Jadi urusan kita dengan Allah, Allah menyuruh kita berbakti. Urusan ibu dengan Allah, ya. Tugas kita kepada ibu kita atas perintah Allah adalah berbakti kepada ibu kita, ya. Jadi untuk bisa kita bilang manusia, ya, ada orang lebih bejat daripada ibu kita, ya, yang lebih parah daripada ibu kita. Kalau dia bertobat, Allah terima taubatnya. Ya udah, kita berusaha, ya, mengingat kebaikan-kebaikan ibu, dan kita kalau bisa, kalau ibu masih kelihatan masih belum lurus, luruskan, ya, suruh dia untuk bertobat kepada Allah, nasihati, dan tetap sayang kepada orang tua. Apa alasan orang-orang Syiah terhadap keterangan bahwa seorang istri akan menjadi istri suaminya di akhirat kalau seperti Aisyah radhiyallahu anha? Enggak tahu orang Syiah, ya. Orang Syiah itu susah, ya. Hadisnya bukan dari sumber hadis kita. Kita ini tidak bisa sama dengan mereka. Kenapa? Sumber hukumnya berbeda. Pertama, kalau Al-Qur'an, mereka meyakini Al-Qur'an itu tidak lengkap. Kalaupun Qur'annya sama, tafsirannya pun juga berbeda. Kemudian hadis-hadis, kalau kita Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lain-lain, sumber hadis kita cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dikatakan hadis. Adapun mereka, perkataan imam mereka katakan juga hadis. Kenapa? Karena mereka meyakini imam mereka itu maksum, dan konsekuensi dari maksum semua perkataannya benar. Makanya kalau kita buka buku hadis-hadis mereka, contohnya Al-Kafi, isinya berkata Abu Abdullah, Ja'far As-Sadiq, berkata fulan, imam ini, imam, dianggap hadis oleh mereka. Kalau kita buka Biharul Anwar 100 jilid lebih, isinya sama. Ada hadis Nabi, ada hadis-hadis imam. Nah, hadis-hadis imam itu dianggap juga sebagai apa? Hadis. Kalau kita orang Islam yang maksum cuma siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal qabr. Semua orang boleh diambil perkataannya, boleh ditolak kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia saja yang maksum. Nah, orang Syiah bikin maksum-maksum yang lain. Sebenarnya mereka ingin bilang ada nabi lain, tapi enggak enak didengar. Maka mereka bilang ada orang maksum-maksum yang lain, itu 12 imam mereka yang fungsinya sama seperti Nabi. Sama-sama perkataannya merupakan apa? Hadis. Nah, kalau sumber hukum kita beda, gimana kita mau nyambung? Saya pernah dialog sama orang Syiah, saya bilang begitu. Gimana kita mau nyambung? Ini perkara besar. Sumber hukum saya Al-Quran sama hadis Nabi, sabda Rasulullah. Ente sumbernya
Sabda imam-imam 12 orang. Imam ke-12 masih sembunyi di sirdap, tidak belum keluar-keluar ya. Nanti kalau keluar ada hadis baru lagi itu. Makanya gimana mau nyambung? Nah, kita bawakan hadis-hadis tentang Aisyah begini-begini, mereka punya hadis lagi. Aisyah di neraka, terlaknat dan macam-macam. Lalu gimana mau nyambung? Jadi tidak usah dialog sama mereka ya. Percuma karena sumber hukumnya apa? Berbeda. Tapi mereka sungguh tidak logis, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya gimana kemudian Nabi istrinya dikatakan berzina seperti Aisyah radhiyallahu anha? Apakah Allah tega membiarkan nabinya seperti itu istrinya sampai meninggal, sampai ridho, sampai pingin dirawat di rumah Aisyah? Enggak masuk akal kalau Aisyah pezina kemudian Nabi sampai seperti itu. Ya. Berarti Nabi gagal mendidik apa? Istrinya. Suami kayak apa Nabi SAW kalau ternyata istrinya pezina? Suami kayak apa Rasulullah SAW? Kalau kemudian sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya kafir, guru macam apa Rasulullah SAW? Jadi sebenarnya mereka tuh mencela Nabi SAW. Mereka mencela para sahabat berarti Nabi enggak beres mendidik murid-muridnya. Mereka mencela istri-istri Nabi berarti Nabi tidak beres jadi suami. Tidak bisa dididik apa? Istrinya. Tidak mungkin wanita pezina Allah turunkan ayat dalam surat An-Nur membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak mungkin. Sekitar 15 ayat Allah turunkan ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh seorang wanita syarifah. Dia bilang, "Ustaz, saya ini mau menikah dengan seorang akhwal, itu orang Indonesia. Tapi saya dilarang sama keluarga-keluarga saya. Mereka bilang kalau kamu menikah dengan selain Habib, maka Nabi tidak akan beri syafaat kepada engkau." Subhanallah. Langsung saya marah, saya bilang, "Ya ukhti, itu hadis enggak ada ya ukhti. Kalau Nabi seperti itu bukan Nabi kita. Masa Nabi cuma mau kasih syafaat sama keluarganya yang sedikit tersebut? Kita se-Indonesia ini berapa ratus juta tidak dapat syafaat semuanya. Itu Nabi seperti apa yang begitu? Ya, itu bukan Nabi kita seperti itu. Kata Allah, ya, Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Yang sangat berat apa yang memberatkan umatnya. Yang sangat semangat untuk kebaikan umatnya, sangat sayang kepada orang-orang beriman. Nabi berkata, "Syafaati li ummati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Syaratnya agar yang penting tidak berbuat apa? Kesyirikan. Nah, kemudian syafaat hanya terbatas kepada ahlul bait. Ya itu enggak benar. Saya bilang itu bukan Nabi kita seperti itu. Ini menghina Rasulullah SAW seperti ini. Enggak benar. Ya, dari mana hadis-hadis seperti saya juga enggak tahu. Dari orang-orang Syiah atau sebagian hadis dari kemana. Saya ketemu lagi sebagian Habib yang sudah ngaji di Amsterdam. Dia bilang, "Ya Ustaz, kita meyakini bahwasanya kita semua pasti masuk surga." Semua keturunan Nabi bagaimanapun berandalnya, bagaimanapun buruknya pasti masuk surga. Dari mana hadis seperti itu? Dari mana ya akhi? Subhanallah. Mana hadisnya? Datangkan hadisnya. Mana sanadnya? Ya orang Syiah mereka bikin hadis sendiri ya, biarin aja. Itu tidak logis. Bukankah ada keturunan Nabi yang tidak soleh? Bukankah keturunan Nabi ada yang soleh luar biasa? Ada yang juga berandal luar biasa? Bahkan di antara mereka ada yang pindah agama? Ada. Bahkan ada yang menjadi pendeta? Ada. Ada yang terkena kasus narkoba? Ada. Ada yang soleh luar biasa, ada yang bertakwa luar biasa. Mana yang mengatakan keturunan Nabi pasti masuk surga? Enggak ada. Lihatlah Nabi-Nabi sebelumnya juga. Lihat, Nabi Yakub alaihissalam punya keturunan yang sangat banyak. Semua Yahudi Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Taib, apakah semua keturunan Nabi pasti benar? Banyak Yahudi yang enggak beres. Biadab-biadab sekarang itu semuanya mereka mengaku keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Bukankah orang Quraisy semuanya keturunan Nabi Ismail? Semua Quraisy keturunan Nabi Ismail. Bukankah di antara Quraisy ada Abu Jahal, ada Abu Lahab? Jadi tidak ada kaidah bahwasanya semua keturunan Nabi pasti masuk surga, itu enggak ada, itu enggak benar. Nah, kita bilang kalau ada keturunan Nabi yang soleh luar biasa, kita harus muliakan lebih daripada yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk menghormati apa? Kerabatku, keturunan Nabi SAW. Tapi
Tapi ini seperti ini, ada hadis-hadis tidak tahu ada orang Syiah nyebarin hadis-hadis seperti ini, repot. Maka tidak pernah kita nyambung dengan orang Syiah karena sumber hadisnya berbeda. Kita ya orang Ahlus Sunnah, orang Islam, kita punya kriteria hadis dhaif, hadis sahih, ada kriterianya, ada penilaiannya. Mereka mana ilmu hadis sahih dhaif dari mana mereka? Enggak ada ilmunya mereka. Yang sesuai hawa nafsu mereka bilang hadis Nabi mau palsu mau apa? Saya sekarang sedang proses mencari calon untuk mempersiapkan pernikahan. Tapi ibu saya mengajukan syarat yang berat agar saya mendapatkan izin untuk menikah. Di antaranya yakni saya harus mau mendengarkan mengikuti kajian dari beberapa ustadz yang bermasalah akidahnya. Syaratnya luar biasa. Apa yang harus saya lakukan ustadz? Jangan ditaati. Haram mentaati ibu seperti ini. Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dengar pengajian-pengajian yang menyimpang tidak boleh. Hati ini lemah. Al-qulubu dha'ifa wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah, syubhat menyambar-nyambar. Masukin racun syubhat kemudian kita enggak bisa keluar dari hati kita. Enggak usah taat kepada ibu, tapi tetap sayang kepada ibu, hormat kepada ibu. Bilang sudah dengar pengajian enggak? Sudah, baru bilang assalamualaikum, matiin. Ini tidak perlu ditaati, tapi tetap baik kepada orang tua. Apakah syarat tersebut harus mengikuti syarat tersebut agar saya bisa menikah, ataukah saya tunda niat saya menikah hingga ibu saya mengizinkan? Menikah tidak perlu butuh izin ibu. Ibu mengizinkan itu yang terbaik. Tetapi kalau seorang takut bermaksiat kepada Allah, ya, maka yang penting bapak setuju, ada walinya, selesai. Ya. Ibu tidak ada urusan dengan pernikahan. Kita cuma ingin cari keridhaan ibu. Tapi kalau kita lihat ternyata ibu mempersulit, ya, dengan alasan yang tidak masuk akal, ya, sementara kita takut terjerumus dalam zina, maka jangan pedulikan ibu. Kita menikah dan kita berbakti kepada ibu kita. Bapak saja kalau terus menghalangi anaknya menikah, dilarang, adalahnya bisa jatuh, perwaliannya bisa gugur, ganti yang lain. Apalagi ibu yang tidak memiliki apa? Perwalian. Maka saya katakan kembali kepada diri kita. Kalau ternyata kita masih bisa bertahan, tidak takut terjerumus dalam kemaksiatan, ya kita baik sama ibu, berdoa semoga dia bisa berubah satu hari. Tapi kalau kita takut bermaksiat, ternyata kalau kita tidak nikah malah kita macam-macam pacaran bermaksiat tiap hari, sudah jangan pedulikan ibu. Kita selamatkan agama kita. Setelah itu berbuat baik kepada ibu. Kalau ibu memutuskan hubungan, itu salah ibu, bukan salah kita. Tapi tetap kita berusaha baik sama orang tua. Baik, demikian saja kajian kita. Banyak pertanyaan yang bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.